الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah dibacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. Terima kasih untuk Pak Ustadz Ucu. Untuk itu kita masuk ke acara utamanya ya, tausiah atau silaturahmi rohani dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zainul Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa usni alaihi wa nukabbiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimatullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah masih berikan kesempatan, berikan izin kepada kita semua untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang Allah sengaja hadirkan untuk kita contoh, untuk kita ikuti, untuk kita itiba. Dan alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan pada kesempatan kali ini, sehingga saya bisa bersilaturahim kepada antum sekalian, terutama kepada Sohibul Bait Bapak Haji Rijatno yang hari ini kita tempati tempatnya untuk kita silaturahim sekaligus tholabul ilmi. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang beliau lakukan menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan buat beliau dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini juga hadir orang tua kita, Bapak Heru dan juga
Ustadz Wahyudin yang hari ini selaku panitia, kira-kira begitulah untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua hari ini menjadi jalan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam satu ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, aku hadirkan, aku ciptakan hidup dan mati bagi manusia. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling ahsan amalnya. Jadi Allah melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita semua, sejatinya Allah hadirkan hidup, Allah hadirkan mati, ternyata untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya? Kira-kira ayat ini benar nggak kira-kira? Kalau Allah ciptakan hidup dan mati itu untuk menguji manusia, benar nggak kira-kira? Ternyata terbukti kita diberikan usia oleh Allah hari ini. Berapa banyak ujian-ujian kita hadapi? Ujian rumah tangga, ujian anak, ujian istri, ujian pekerjaan, ujian sekolah. Kita dapat ujian-ujian itu ketika kita hidup. Bahkan ketika nanti pun kita mati, masih menghadapi ujian-ujian berat yang akan kita hadapi. Jadi Allah hadirkan hidup dan mati benar untuk menguji manusia. Bahkan manusia pun teruji tentang pemahaman tentang hidup dan mati. Berapa banyak hari ini orang-orang mengaku dirinya beriman, belum paham apa itu hidup, belum paham juga apa itu mati. Maka sejatinya Allah hadirkan hidup dan mati untuk menguji manusia, siapa yang benar pemahaman tentang hidup dan mati. Kalau coba kita ditanya hari ini, apa yang kita tahu tentang hidup? Hidup itu apa sih? Kira-kira apa definisinya hidup itu? Kalau kita ditanya hidup itu apa? Gitu. Kira-kira jawabannya apa kira-kira? Atau kalau mati itu apa? Apa definisinya kira-kira mati? Atau beginilah gampangnya nih, kalau susah jawabnya. Kalau kita ingat zaman dulu kita kuliah, sekolah, atau mungkin zaman SD atau TK. Kalau guru kita bertanya, sebutkan benda-benda mati yang ada di kelas ini, di ruang kelas ini. Yang kita sebut apa aja biasanya? Kalau di kelas tuh, di ruang belajar. Bangku, apalagi? Kursi, apalagi? Pulpen, buku, dan seterusnya. Lalu kalau suruh sebutkan benda-benda hidup atau makhluk hidup, apa yang kita sebut? Manusia, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Binatang, apalagi? Itulah jawaban kita. Maka benar Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia. Karena banyak di antara manusia hari ini belum paham apa itu hidup, apa itu mati. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk ciptaan Allah itu hidup. Semua makhluk ciptaan Allah itu hidup. Pernah kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, antara rumah Rasulullah dengan mimbar beliau yang baru, di tengah-tengahnya ada tempat khutbah Rasulullah di awal-awal Islam, yang cuma ditandai dengan apa? Dengan tiang dari batang pohon kurma. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, jamaah sudah mulai banyak. Bagaimana kalau saya buatkan mimbar yang baru? Kata Rasulullah, silakan. Maka dibuatlah mimbar yang baru, yang jauh dari tempat asalnya. Maka suatu ketika Rasul sedang berkhutbah, ternyata terdengar tangisan seperti anak-anak yang sedang menangis, merintih, dia menangis. Rasul mendengar suara itu dengan jelas, sahabat-sahabat yang lain pun mendengar dengan jelas. Lalu selesai acara itu, khutbah itu, Rasulullah mencari tahu dari mana sumber tangisan itu. Ternyata dicari sana cari sini, ketemulah
Sumber tangisan itu berasal dari siapa? Pohon kurma, batang kurma yang sudah mati, yang seringkali disendari oleh Rasulullah ketika khutbah. Maka ketika Rasul datang kepadanya, dipeluk batang kurma itu, diamlah potong kurma. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Perhatikan, batang kurma bukan pohon kurma. Kalau pohon kurma masih ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Ini batang kurma yang sudah dihabisi daunnya, dihabisi akarnya, dijadikan tiang untuk bersender khutbah Rasulullah. Dia menangis. Hadis ini mutawatir. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Batang kurma yang sudah mati menangis. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai batang kurma? Apa kata dia? Sejak engkau pindah ke mimbar yang baru, ya Rasulullah, aku tidak pernah lagi engkau sendiri. Ya suruh disendiri sama Rasul begini nih, batang kurmanya. Karena sudah pindah ke mimbar yang baru, gak pernah lagi bersender kepada batang kurma. Dan yang kedua, sejak engkau pindah ke mimbar yang baru, ya Rasulullah, aku tidak jelas lagi mendengar ayat-ayat Allah dari lisanmu. Untuk alasan yang kedua ini, ikhwan sekalian, saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahkan takut. Jangan-jangan batang kurma yang sudah mati itu jauh lebih soleh dibandingkan saya. Bahkan bisa jadi batang kurma yang sudah mati itu jauh lebih beriman dibandingkan kita semua. Berapa banyak kita diberikan usia oleh Allah, umur oleh Allah. Kadang-kadang kalau dengar orang baca Al-Quran, apa yang kita lakukan biasanya? Kalau di TV aja lah, TV Al-Quran dilantunkan, apa yang kita lakukan? Ganti channel. Iya, gitu Pak ya. Ini batang kurma karena nggak pernah dengar lagi, nggak jelas lagi suara-suara Rasul melantunkan ayat Al-Quran, dia sedih, dia menangis. Satu, sebagai bukti kalau semua makhluk ciptaan Allah adalah hidup. Kisah yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab, bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi dalam satu perjalanan. Sampailah di satu bukit, satu jabal. Ketika mereka bertiga di atas bukit, tiba-tiba gunung itu, bukit itu bergetar seakan-akan ingin meletus. Makin kencang getarannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah jongkok, lalu ditepuk oleh Rasulullah. Belum saatnya. Tidakkah engkau tahu di atas punggungmu ini ada siapa? Ada Rasulullah SAW dan dua orang digaransi oleh Allah masuk ke dalam jannah. Maka serta merta getaran gunung tadi itu berhenti. Gunung, bukit, jabal, batu, pemahaman kita hari ini benda mati. Tapi di hadis yang saya disebutkan dia hidup. Bahkan kita diperintahkan kalau kita melewati kuburan orang-orang beriman, apa sunnahnya itu kita? Mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu bukti apa itu? Bukti kalau dia hidup. Kita disunnahkan oleh Rasul mengucapkan kalimat itu. Cuman Allah takdirkan yang diberi salam gak nyaut salam kita. Kalau anda kata dia nyaut salam kita, gimana kira-kira? Takut kita. Bahkan orang yang berjuang di jalan Allah, dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya, syahid dia di sana. Jangan beranggapan sekali-kali kalau dia mati, kata Allah. Karena sungguh dia masih hidup dan Allah berikan rezeki langsung kepadanya. Coba lihat dalam surah Ali Imran ayat 169. Nanti buka di rumah saja. Jadi semua makhluk Allah yang Allah ciptakan semua hidup. Semua hidup. Lalu kalau demikian, apa definisi hidup itu? Apa arti hidup itu? Apa makna hidup itu? Apa kira-kira? Roh. Punya ruh. Apalagi kira-kira? Yang disebut dengan hidup itu apa? Makna hidup itu apa? Apa kira-kira?
Perhatikan kisah yang pertama tadi, batang kurma. Batang kurma menangis demikian rupa karena iman yang ada dalam dirinya. Maka dia sedih karena ditinggal oleh Rasulullah. Gunung, bukit, jabal, karena dia beriman, maka dia turuti perintah Rasulullah untuk diam. Diamlah wahai bukit, diam. Tadi kita lewat kuburan memberikan salam. Karena apa? Karena ini kuburan orang beriman. Kalau antum lewat kuburan orang-orang kafir, haram malah hukumnya mengucapkan salam. Lalu orang yang dipanggil oleh Allah di jalan Allah, syahid dia di sana. Allah katakan jangan sebut, jangan sangka dia mati, dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia beriman. Hanya orang beriman yang bisa berjuang di jalan Allah. Jadi baik tadi batang kurma, gunung, kuburan orang-orang beriman, atau orang mati syahid, dia disebut hidup karena dia beriman. Jadi perhatikan, orang disebut hidup oleh Allah karena imannya, tapi sebaliknya dia dianggap mati oleh Allah walaupun sekalipun dia hidup. Jadi berapa banyak hari ini orang secara zahir dia hidup, dia bernafas, dia beraktivitas, dia bekerja, karena tidak beriman, karena kurang sempurna imannya, Allah anggap dia mati. Tapi berapa banyak makhluk Allah yang dia kelihatannya mati, tapi karena dia aslama yuslimu, Islam, dia taat tunduk patuh kepada Allah, maka dia disebut hidup. Maka itu fitnah buat kita. Allah ciptakan hidup dan mati, ternyata ujian buat kita. Berapa banyak hari ini orang belum paham apa itu hidup, apa itu mati. Maka itu menjadi penjelasan buat kita semua. Hidupnya seseorang karena iman, matinya seseorang pun karena iman. Bahkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini hidup dia, bahkan dia Islam. Perhatikan, Islam dalam arti aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Semua yang diciptakan oleh Allah berserah diri, semua Islam. Semua, tidak ada kecualinya. Hanya ada dua makhluk yang Allah kecualikan, yang ketika dia dihadirkan tidak otomatis dia aslama yuslimu Islam. Siapa mereka? Jin dan manusia. Jadi luar ini semua otomatis sudah aslama, sudah taat tunduk patuh kepada Allah. Maka tidak pernah kita dengar. Contoh maaf nih, kalau kita lihat kambing, ada nggak kambing yang kafir? Ada nggak? Kambing yang kafir? Ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah kita dengar. Atau ayam, ada nggak ayam non muslim? Ada nggak kira-kira? Nggak ada juga. Bahkan maaf, binatang babi yang kalau kita makan dagingnya gitu, apa hukumnya? Haram. Tapi ada nggak babi yang kafir? Nggak ada. Semua tetap Islam dalam artian tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jadi semua makhluk yang Allah hadirkan di muka bumi ini semua tunduk patuh kepada Allah, kecuali dua, jin dan manusia. Maka nanti kata Allah, neraka itu akan dipenuhi oleh penghuninya dari kalangan siapa? Apakah hewan, tumbuhan, batu-batu, gunung, air? Bukan. Kata Al-Quran, jahannama khasiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Surah berapa tuh? Surah 7, surah Al-Araf ayat 179. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan kalangan jin dan manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda-benda yang lain, tapi manusia dan jin sebagai penghuni terbesar dari neraka jahanam. Maka pahami, yang menentukan kemuliaan manusia itu iman. Yang menentukan manusia pun mati di hadapan Allah pun karena iman. Jadi boleh saja kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat di masyarakat, orang merasa bahagia, merasa sukses, merasa mulia karena hartanya, boleh saja. Atau kita melihat ada orang karena kedudukannya, karena jabatan, karena pangkatnya dia merasa sukses, merasa bahagia, boleh saja. Jadi boleh saja manusia merasa bahagia karena hartanya, kedudukannya, jabatannya, materinya, popularitasnya.
Wallahi demi Allah, tanpa iman fata morgana namanya. Angan-angan. Tahu fata morgana? Kalau kita lihat kisahnya Ibrahim ketika istrinya mencari air itu, mondar mandir naik Safa dan Marwah itu, ketika panas sudah sedemikian rupa itu, dia cari air. Itu pasir yang panas dengan uapnya itu seakan-akan nampak seperti air. Tapi kalau udah dideketin, makin dideketin, dilihat nggak ada air. Itu namanya fata morgana. Jadi kalau ada orang beranggapan dia sukses, dia bahagia, dia mewah dan seterusnya karena hartanya, kedudukannya, jabatannya, Allah demi Allah, sekedar angan-angan. Karena sejatinya kehidupan manusia dianggap mulia, dianggap sukses, dianggap bahagia karena iman. Perhatikan, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Semua manusia dalam keadaan husrin, merugi, celaka, binasa, kecuali orang beriman. Atau fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Manusia diciptakan dalam kedudukan yang mulia, yang tinggi, tapi Allah pun bisa turunkan dia ke derajat yang paling rendah kalau dia tidak beriman. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, orang kalau tidak beriman itu kal anhum balhum adhal, lebih rendah dari hewan ternak. Jadi kebahagiaan manusia tidak ada cara lain kecuali harus beserta dengan imannya. Imanlah yang menentukan manusia mulia, bahagia, atau sukses, atau sebaliknya. Karena iman manusia menjadi celaka dan binasa. Karena iman. Maka kalau coba kita lihat, manusia sebelum dihadirkan oleh Allah, setiap kita dulu sebelum dilahirkan sudah bersaksi kepada Allah. Apa persaksian kita? Setiap ruh dari kita semua atau orang-orang nanti dilahirkan ke muka bumi telah bersaksi kepada Allah kalau Allah adalah Rabb-nya. Ini bicara masalah iman nih. Jadi kata Allah, alastu birabbikum. Kita semua dulu menyaut, bala sahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Rabbku. Gitu. Lantaran ikrar itulah kita dihadirkan ke dunia ini. Lantaran ikrar itulah kita dihidupkan Allah di dunia ini. Dan pasti kalau waktu itu kita tidak mengikrarkan itu, Allah tidak hadirkan kita di dunia. Allah tidak hidupkan kita di dunia. Karena apa? Allah hanya hadirkan makhluk-makhluknya yang mengikrarkan dirinya kepada Allah kalau Allah adalah Rabb-nya. Gitu. Jadi andai kata dulu nih ruh kita diminta persaksian oleh Allah, nggak mau bersaksi, kita nggak akan ada hari ini. Karena faktanya semua yang hadir di dunia hari ini telah berikrar kepada Allah. Telah mengakui kalau Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah Tuhannya. Baru mereka dilahirkan, baru mereka dihidupkan di dunia ini. Maka tidak ada kesempatan buat orang-orang lain kecuali harus menjadikan iman prioritas dalam hidupnya. Karena begitu tinggi kedudukan iman itu, begitu tinggi kedudukan iman itu, sampai semua hal terkait binasanya kita, celakanya kita, atau bahagianya kita karena iman. Maka di banyak ayat Allah ceritakan bagaimana keutamaan iman itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau pernah merasa lemah, merasa khawatir, merasa takut, merasa minder. Engkau paling tinggi kedudukanmu di sisi Allah selama kita dalam keadaan beriman. Perhatikan, iman menentukan kemuliaan manusia, baik dunia maupun akhirat. Tapi hari ini ironis, ada tokoh yang mendiskreditkan iman. Yang sekarang lagi heboh tuh. Ada yang ngikutin kan yang lagi viral beritanya sekarang? Ada tokoh yang secara tidak langsung, bahkan langsung memojokkan keimanan, memojokkan orang-orang beriman. Apa dia bilang? Orang beriman
yang memperbagus kondisinya, atau kalau dalam bahasa dia good looking gitu, itu adalah orang-orang radikal, orang-orang garis keras. Bahkan mereka itu disebut teroris. Menteri agama lagi. Siapa ngomong itu? Menteri Agama. Good looking kata dia. Padahal sunnah Rasul mengajarkan kepada kita, kemanapun kita beraktivitas, perbaiki kondisi badan kita, pakaian kita, janggut kita, rambut kita, wangi-wangian kita. Bahkan Rasul ketika dia berjalan 100 meter harumnya telah tercium oleh sahabat. Ini ada orang yang mengatakan kalau ada orang rapi, ganteng gitu kira-kira, pakaiannya necis, ini radikal. Bahkan kata dia, kalau orang ini belajar Al-Quran, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi hafiz dia, inilah orang yang radikal, orang garis keras, teroris, itu katanya. Masya Allah. Untung kita nggak good looking semua ini. Ini good looking nggak kira-kira nih? Harusnya kita alhamdulillah ya disebut teroris sama mereka. Iya, kalau asumsinya, kalau definisinya teroris itu orang yang baik penampilannya, mengikuti sunnah, kemudian berusaha mempelajari Al-Quran sampai dia hafal Al-Quran, belajar sumbernya ilmu bahasa Arab dia pelajari sedemikian rupa, kita bangga disebut teroris. Karena itulah jalan Islam. Jadi ketika bicara masalah iman, sejak dulu sampai sekarang, ujian, fitnah, intimidasi akan terus datang kepada orang-orang beriman. Jangankan kita disebut orang-orang seperti itu, Rasulullah disebut apa? Gila. Disebut gila. Maka iman bila rahmatullah, keutamaan manusia, kemuliaan manusia tergantung imannya. Harus digarisbawahi, kemuliaan kita bukan karena bisnis kita, bukan karena harta kita, bukan karena keluarga kita, bukan karena jabatan kita, tapi karena iman kita.